Jangan lupa subscribe ya. Film Legal Action adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang meminta mantan suaminya, yang merupakan pengacara besar, untuk membela saudara laki-lakinya yang merupakan kriminal karir, dituduh membunuh seorang jaksa. Mantan suaminya, Casey McKay, diperankan oleh Eric Ross, harus menggunakan lebih dari sekedar keterampilan hukumnya untuk tetap hidup dan memenangkan kasus tersebut. Casey McKay, yang merupakan pengacara besar di kota, ditarik ke sebuah kota kecil oleh mantan istrinya untuk membela saudara laki-lakinya yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap jaksa. Di sana, ia menemukan jaringan konspirasi yang membuatnya berhadapan langsung dengan pengembang tanah yang paling korup di kota tersebut, yaitu Mr. Gates, diperankan oleh Tommy Flanagan. Film ini menawarkan aksi dan drama yang menegangkan, dengan plot yang melibatkan konspirasi dan korupsi. Selain plot konspirasi dan korupsi yang melibatkan karakter utamanya, ada beberapa hal lain yang membuat film Legal Action menarik. Pertama, karakter utama, Casey McKay, diperankan oleh Eric Ross, yang berhasil memberikan penampilan yang kuat. Dia memerankan seorang pengacara yang berubah menjadi pahlawan aksi dengan sangat baik. Keterampilan hukumnya yang tajam dan keberaniannya dalam menghadapi bahaya adalah dua aspek utama yang membuat karakter ini menarik. Kedua, film ini memiliki banyak adegan aksi yang menegangkan. Casey tidak hanya berjuang di ruang sidang, tetapi juga di luar itu. Ini memberikan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan film hukum konvensional lainnya. Ketiga, film ini juga memiliki elemen drama yang melibatkan hubungan pribadi antara karakter-karakter. Misalnya, hubungan antara Casey dan mantan istrinya, serta hubungan antara Casey dan saudara laki-laki mantan istrinya. Namun, perlu diingat bahwa setiap penonton memiliki selera yang berbeda. Beberapa mungkin menemukan elemen-elemen ini menarik, sementara yang lain mungkin tidak. Jadi, saya sarankan untuk menonton film ini sendiri dan membuat penilaian Anda sendiri. Film Legal Action dirilis pada tanggal 7 Agustus tahun 2018. Tentu, berikut adalah sinopsis singkat dari film Legal Action. Film Legal Action adalah film aksi dan drama yang menceritakan tentang Casey McKay, seorang pengacara besar di kota yang dipanggil oleh mantan istrinya untuk membela saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki mantan istrinya tersebut dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang jaksa. Di tengah proses pembelaan, Casey menemukan jaringan konspirasi dan korupsi yang melibatkan pengembang tanah lokal yang korup. Casey harus menggunakan lebih dari sekedar keterampilan hukumnya untuk tetap hidup dan memenangkan kasus tersebut. Jaringan konspirasi dan korupsi dalam film Legal Action menarik karena memberikan dimensi tambahan pada cerita dan menambah tingkat ketegangan dan drama. Konspirasi dan korupsi ini melibatkan karakter-karakter yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, seperti pengembang tanah lokal yang korup. Ini menciptakan tantangan yang lebih besar bagi karakter utama, Casey McKay, yang harus berjuang melawan sistem yang curang dan tidak adil. Selain itu, jaringan konspirasi dan korupsi ini juga berfungsi untuk memperlihatkan betapa rumit dan berbahayanya dunia hukum dan politik. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan uang bisa digunakan untuk mengendalikan sistem dan merugikan orang lain. Akhirnya, konspirasi dan korupsi ini juga memberikan kesempatan bagi Casey untuk menunjukkan keberanian dan keterampilan hukumnya. Meski dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tidak mungkin, dia tetap berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Ini membuat karakternya semakin menarik dan relatable bagi penonton. Namun, apa yang membuatnya benar-benar menarik adalah bagaimana Casey, dengan keberaniannya, berhasil mengungkap dan menghadapi jaringan konspirasi dan korupsi ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan besar, seseorang masih bisa berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Konspirasi
dan korupsi dalam legal action mempengaruhi karakter utama, Casey McKay, dalam beberapa cara yang signifikan. Pertama, konspirasi dan korupsi ini memaksa Casey untuk keluar dari zona nyamannya sebagai pengacara yang sukses dan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Dia harus menghadapi ancaman fisik dan emosional yang datang dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Hal ini menguji keberanian dan ketahanannya dalam menghadapi bahaya dan tekanan yang intens. Kedua, konspirasi dan korupsi ini mengubah pandangan Casey tentang dunia hukum dan politik. Dia menyadari bahwa sistem yang seharusnya melindungi keadilan seringkali terkompromi oleh kekuasaan dan uang. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk melawan ketidakadilan dan membela kebenaran. Bahkan jika itu berarti melawan orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Selain itu, konspirasi dan korupsi ini juga menguji integritas Casey sebagai seorang pengacara. Dia dihadapkan pada pilihan sulit antara menyerah pada tekanan dan mengorbankan prinsip-prinsipnya, atau tetap teguh pada kebenaran dan melawan korupsi. Ini menggambarkan perjuangan moral yang dia hadapi dalam menghadapi sistem yang korup. Dalam perjalanan ini, konspirasi dan korupsi ini juga memperlihatkan sisi lain dari karakter Casey. Dia menunjukkan keberanian, kecerdasan, dan ketekunan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan ini. Hal ini membuatnya semakin kuat dan menginspirasi bagi penonton. Secara keseluruhan, konspirasi dan korupsi dalam legal action tidak hanya mempengaruhi perjalanan karakter utama, tetapi juga mengungkapkan sifat-sifat yang kuat dan penuh semangat dalam tantangan terbesar yang dihadapi oleh karakter utama, Casey McKay, dalam menghadapi konspirasi dan korupsi dalam legal action adalah menghadapi kekuatan yang lebih besar dan melawan sistem yang korup. Pertama, Casey dihadapkan pada ancaman fisik dan emosional yang datang dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan konspirasi. Dia harus menghadapi intimidasi, kekerasan, dan bahkan upaya pembunuhan untuk menghentikannya dalam membongkar kebenaran. Tantangan ini menguji keberanian dan ketahanannya, serta memaksa dia untuk menghadapi bahaya dengan keberanian dan kecerdasan. Kedua, Casey harus berhadapan dengan pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Mereka menggunakan sumber daya dan koneksi mereka untuk menghalangi dan mengintimidasi Casey, serta mempengaruhi sistem hukum untuk melindungi diri mereka sendiri. Casey harus mencari cara untuk melawan ketidakadilan ini dan membuktikan kebenaran, meskipun dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tidak mungkin. Selain itu, Casey juga dihadapkan pada dilema moral. Dia harus memilih antara menyerah pada tekanan dan mengorbankan prinsip-prinsipnya, atau tetap teguh pada kebenaran dan melawan korupsi. Tantangan ini menguji integritasnya sebagai seorang pengacara dan membuatnya mempertanyakan nilai-nilai yang dia pegang. Tantangan terbesar lainnya adalah mencari bukti yang cukup untuk mengungkap jaringan konspirasi dan korupsi. Casey harus melakukan penyelidikan yang cermat, mengumpulkan bukti yang kuat, dan menemukan saksi-saksi yang berani untuk bersaksi melawan pihak-pihak yang terlibat. Ini membutuhkan ketekunan, kecerdasan, dan keterampilan hukum yang luar biasa. Secara keseluruhan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Casey McKay adalah melawan kekuatan yang lebih besar, menghadapi bahaya, menghadapi pengaruh dan kekuasaan, serta mempertahankan integritasnya dalam menghadapi konspirasi dan korupsi yang melibatkan sistem yang korup. Casey McKay mencari bukti untuk membongkar jaringan konspirasi dan korupsi dengan melakukan penyelidikan yang cermat dan mengumpulkan bukti yang kuat. Berikut adalah beberapa langkah yang dia lakukan. 1. Penelusuran dan analisis. Casey melakukan penelusuran mendalam tentang jaringan konspirasi dan korupsi yang terlibat. Dia mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang terlibat, hubungan mereka, dan cara kerja jaringan tersebut. Dengan memahami struktur dan dinamika jaringan, Casey dapat mengidentifikasi titik-titik lemah dan celah yang dapat dia manfaatkan dalam upaya membongkar konspirasi.
Duren wawancara dan interogasi, Casey melakukan wawancara dengan saksi-saksi potensial dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kegiatan korupsi. Dia menggunakan keterampilan interogasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan memperoleh bukti yang diperlukan. Casey juga mencari saksi yang berani untuk bersaksi melawan pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi. 3. Pengumpulan bukti fisik. Casey mencari bukti fisik yang dapat mendukung klaimnya. Ini bisa berupa dokumen, catatan, rekaman, atau barang bukti lainnya yang membuktikan adanya kegiatan korupsi. Dia menggunakan keterampilan investigasi untuk mengumpulkan bukti ini dengan hati-hati dan memastikan keabsahannya. 4. Kolaborasi dengan pihak terpercaya. Casey bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat dipercaya, seperti jurnalis investigasi, polisi yang jujur, atau pihak berwenang yang tidak terlibat dalam korupsi. Dia berbagi informasi dengan mereka dan memanfaatkan sumber daya mereka untuk membantu dalam mengumpulkan bukti dan membongkar jaringan konspirasi. 5. Analisis hukum. Casey menggunakan pengetahuan dan pengalaman hukumnya untuk menganalisis bukti yang dikumpulkan. Dia mencari keterkaitan antara bukti-bukti tersebut dengan kejahatan yang dilakukan oleh jaringan korupsi. Dengan cara ini, dia dapat membangun kasus yang kuat untuk membuktikan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh mereka. Melalui upaya ini, Casey berusaha untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membongkar jaringan konspirasi dan korupsi, serta membawa keadilan kepada mereka yang terlibat. Dalam mengumpulkan bukti fisik, Casey mencari beberapa jenis barang bukti yang dapat mendukung klaimnya dan membuktikan adanya kegiatan korupsi. Beberapa jenis barang bukti yang dicari oleh Casey antara lain. 1. Dokumen penting. Casey mencari dokumen-dokumen yang dapat membuktikan adanya kegiatan korupsi, seperti kontrak palsu, dokumen keuangan yang mencurigakan, atau dokumen yang menunjukkan aliran uang ilegal. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi bukti yang kuat dalam mengungkap jaringan konspirasi. 2. Catatan dan memo. Casey mencari catatan dan memo yang dapat mengungkapkan komunikasi rahasia atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Catatan-catatan ini dapat memberikan bukti tentang hubungan dan kegiatan ilegal yang terjadi dalam jaringan tersebut. 3. Rekaman audio atau video. Casey mencari rekaman audio atau video yang dapat membuktikan adanya kesepakatan ilegal atau tindakan korupsi. Rekaman ini dapat berupa percakapan rahasia, pertemuan tersembunyi, atau bukti visual tentang kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. 4. Barang fisik yang terkait. Casey mencari barang fisik yang terkait dengan kegiatan korupsi, seperti uang suap, barang berharga, atau barang bukti lainnya yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan ilegal. 5. Jejak digital. Casey juga mencari jejak digital, seperti email, pesan teks, atau rekaman log yang dapat membuktikan adanya komunikasi atau transaksi ilegal yang dilakukan oleh jaringan korupsi. Dengan mencari dan mengumpulkan jenis-jenis barang bukti ini, Casey berharap dapat memperoleh bukti yang cukup untuk membongkar jaringan konspirasi dan korupsi, serta membawa keadilan kepada mereka yang terlibat. Barang fisik yang terkait dengan kegiatan korupsi yang dicari oleh Casey dapat mencakup beberapa hal berikut. 1. Uang suap. Casey mencari uang suap yang mungkin diberikan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Uang suap ini dapat berupa uang tunai atau bentuk pembayaran lainnya yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang tidak sah. 2. Barang berharga. Casey mencari barang-barang berharga, seperti perhiasan, kendaraan mewah, atau properti yang diperoleh secara tidak sah sebagai imbalan dari kegiatan korupsi. Barang-barang ini dapat menjadi bukti yang kuat dalam mengungkapkan aliran uang ilegal dan kegiatan korupsi. 3. Dokumen palsu. Casey mencari dokumen palsu yang digunakan untuk menyembunyikan
atau membenarkan kegiatan ilegal. Dokumen palsu ini dapat berupa surat kontrak palsu, dokumen keuangan palsu, atau dokumen lainnya yang digunakan untuk menutupi jejak korupsi. 4. Bukti transaksi ilegal. Casey mencari bukti transaksi ilegal seperti bukti pembayaran yang tidak sah, faktur palsu, atau dokumen yang menunjukkan aliran uang yang tidak sah. Bukti-bukti ini dapat membantu mengungkapkan aliran dana yang terkait dengan kegiatan korupsi. 5. Barang sitaan. Casey juga dapat mencari barang-barang yang disita oleh pihak berwenang dalam penyelidikan terkait korupsi. Barang-barang ini mungkin terkait dengan kegiatan ilegal atau digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi korupsi. Dengan mencari dan mengumpulkan barang visit yang terkait dengan kegiatan korupsi, Casey McKay berharap dapat memperoleh bukti yang kuat untuk membongkar jaringan korupsi. Saudara-saudara, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe.